misalkan ada penjual tuh datang gitu kan lewat jalan. Nah, sebelum penjualnya itu sampai ke pasar, itu sudah dicegat dulu, dihadang oleh para pembeli. Nah, posisi penjual ini tidak tahu harga pasar. Jadi memang kosong gitu kan, tidak punya pengetahuan tentang harga pasar si penjual ini. Kemudian dihadang, dicegat oleh si pembeli gitu kan. Jadilah si pembeli ini membeli harga barang dari penjual itu dengan harga yang murah, bahkan di bawah harga pasar gitu kan. Karena si pembeli tahu harga pasar tuh sekian gitu kan, sehingga dia istilah nego untuk membeli harga dengan harga sekian. Dan biasanya si pembeli ini juga nanti menjual lagi ke pasar. Jadi apa ya? Ada semacam inilah, ada semacam manipulasi, sabotase seperti itu kan. Ini yang dilarang. Jadi eh, jual beli talak rukban ini adalah jual beli penjual dihadang sebelum masuk pasar, artinya membeli harga di bawah harga pasar yang itu penjual tidak tahu gitu. Jadi begini lor, ini artikel panjang sekali, saya baca memang per kalimat per kata supaya apa ya, supaya tidak kelewatan gitu kan. Jadi intinya hukum jual beli black market. Black market itu apa? Jadi black market itu intinya adalah pasar gelap. Maksudnya itu barang impor masuk ke Indonesia itu tidak melalui bea cukai, tidak membayar pajak lah seperti itu. Jadi tidak kena pajak. Intinya black market itu pasar gelap adalah barang impor yang tidak melalui jalur resmi, ilegal, tidak kena pajak gitu kan, nggak ada pajaknya. Jadi nggak lewat bea cukai, lewat penyelundupan biasanya seperti itu. Nah, kemudian ini gimana hukumnya gitu kan? Hukumnya gimana black market? Nah, ini ada perbedaan pendapat. Ada yang mengharamkan mutlak, ada juga yang membolehkan mutlak. Sama-sama punya argumen gitu kan. Nanti di akhir penulis mengkritisi keduanya, mengkritisi yang mengharamkan juga mengkritisi yang membolehkan gitu kan. Ini jadi seru gitu kan. Diskusinya seru gitu kan. Yang mengharamkan mutlak itu mengibaratkan atau menganalogikan dengan bentuk jual beli talaki rukban zaman modern. Jadi memang zaman dulu itu ada istilah namanya talaki rukban. Itu praktik jual beli yang memang dilarang oleh Nabi gitu kan. Itu gimana? Gimana gambarannya seperti apa? Jadi talaki rukban itu adalah misalkan ada penjual tuh datang gitu kan lewat jalan. Nah, sebelum penjualnya itu sampai ke pasar, itu sudah dicegat dulu, dihadang oleh para pembeli. Nah, posisi penjual ini tidak tahu harga pasar. Jadi memang kosong gitu kan, tidak punya pengetahuan tentang harga pasar si penjual ini. Kemudian dihadang, dicegat oleh si pembeli gitu kan. Jadilah si pembeli ini membeli harga barang dari penjual itu dengan harga yang murah, bahkan di bawah harga pasar gitu kan. Karena si pembeli tahu harga pasar tuh sekian gitu kan, sehingga dia istilah nego untuk membeli harga dengan harga sekian. Dan biasanya si pembeli ini juga nanti menjual lagi ke pasar. Jadi apa ya? Ada semacam inilah, ada semacam manipulasi, sabotase seperti itu kan. Ini yang dilarang. Jadi eh, jual beli talak rukban ini adalah jual beli penjual dihadang sebelum masuk pasar, artinya membeli harga di bawah harga pasar yang itu penjual tidak tahu gitu. Jadi itu loh, jadi intinya membeli dulu sebelum masuk ke pasar itu talak rukban. Dan ini haram, jadi jual beli talak rukban ini haram, ini sudah terjadi sejak zaman Nabi gitu loh. Kemudian yang kedua yaitu black market, kelompok yang membolehkan secara mutlak black market ini itu kan. Argumennya apa? Argumennya adalah karena
di dalam black market ini semua rukun-rukun jual beli terpenuhi gitu kan. Begitupun syarat-syaratnya terpenuhi semua gitu kan. Yang pertama misalkan ada penjual, ada pembeli. Terus barangnya jelas ada gitu kan. Harganya pun disepakati oleh kedua belah pihak. Dan yang paling penting adalah antara penjual dan pembeli itu sama-sama ridho, sama-sama rela untuk membeli barang itu gitu kan. Jadi memang semua rukun syarat jual beli terpenuhi semua dalam black market ini. Ini menurut kelompok yang membolehkan gitu kan. Hanya saja memang penamaannya negatif black market gitu kan. Tapi semua unsur jual beli rukun syarat itu terpenuhi semua. Dan ini dijelaskan oleh Ibnu Rushd bahwasanya memang praktek jual beli itu menjadi haram apabila ada 4 unsur. Yang pertama adalah barangnya haram, artinya barang yang diperjualbelikan itu barang yang haram, bukan barang halal gitu kan. Yang kedua adanya unsur riba. Yang ketiga adanya gharar atau ketidakjelasan. Yang keempat adanya persyaratan yang memancing timbulnya dua hal di atas, artinya ada riba dan gharar, memancing adanya kedua itu. Sedangkan dalam black market itu tidak ada semuanya, nggak ada unsur riba, nggak ada gharar, barangnya juga nggak haram gitu kan, juga tidak ada yang memancing untuk unsur riba dan gharar, jadi semuanya aman gitu kan. Itu dalam black market yang kelompok membolehkan gitu kan. Jadi cuman satu masalahnya, yaitu masalah tentang legalitas. Itu saja. Jadi hanya satu masalah, yaitu tentang legalitas tadi itu barang, karena tidak melewati resmi pemerintah, tidak bayar pajak, itu aja. Tapi semua unsur perdagangan itu terpenuhi dalam Islam. Kemudian mereka apa namanya? Ini ya, menganalogikan bahwasanya perdagangan gelap ini itu disamakan dengan ketika kita membeli sesuatu atau barang di penjual kaki lima, warteg, atau toko-toko kelontong pinggir jalan. Itu kan mereka nggak punya izin dan nggak bayar pajak gitu kan. Itu diibaratkan seperti itu, kelompok yang membolehkan gitu kan. Kemudian ada lagi yang mengibaratkan dengan nikah siri gitu kan. Jadi black market ini disamakan dengan nikah siri. Nikah siri itu kan nikah yang sah secara agama, tetapi ilegal secara negara gitu kan. Artinya tidak tercatat di KUA, tidak tercatat resmi di pemerintah, tapi secara agama sah gitu kan, karena nikah siri itu sah secara agama tapi tidak legal secara pemerintah, secara negara. Dia ada yang mengibaratkan black market itu dengan nikah siri gitu. Jadi mereka menganggap yang membolehkan itu adalah mengklaim perundang-undangan agama atau aturan agama itu jauh lebih tinggi derajatnya dibanding dengan undang-undang negara, aturan negara gitu loh. Jadi mereka mengatakan ini sah-sah saja gitu loh. Secara agama sah gitu kan, meskipun secara negara ilegal, karena mereka mengatakan aturan agama itu lebih dijunjung tinggi daripada aturan negara gitu. Nah, kemudian ini diskusi argumen. Jadi penulis mengkritisi argumen kedua kelompok, baik yang mengharamkan atau yang membolehkan, dikritisi semua gitu kan. Yang pertama yang mengharamkan. Jadi penulis ini mengkritisi bahwasanya memang kelompok yang mengharamkan itu menyamakan praktek black market itu dengan praktek jual beli talaqi rukban tadi ya. Kemudian penulis mengkritisi bahwasanya memang talaqi rukban itu praktik jual beli prematur gitu kan. Jadi
pembeli menghadang mencegat penjual di tengah jalan, sedangkan penjual itu sama sekali tidak tahu harga pasar tuh seperti apa, berapa, itu tidak tahu sama sekali, kosong, karena tidak ada informasi dari siapapun, sehingga pembeli itu memanfaatkan gitu kan ketidaktahuan penjual untuk membeli langsung dengan harga yang murah gitu loh. Tetapi saat ini itu kan semua orang tahu gitu kan. Semua orang tahu harga pasar seperti apa. Bisa searching, bisa tanya AI gitu kan. Bisa tanya Google dan sebagainya, itu kan semua orang tahu, atau bisa tanya orang-orang sekitar, tetangga, teman. Oh, ini harganya berapa? Harganya berapa? Harga harga pasarnya berapa? Sekarang juga ada marketplace gitu kan, jual beli online. Jadi semua orang sekarang sudah tahu harga pasar handphone ini itu berapa, itu sudah tahu semua gitu kan, lewat informasi yang sudah mudah ini, sehingga ini tidak apple to apple dengan peng apa penganalogian dengan black market dengan talaki ruban gitu loh. Jadi kalau dijual beli talaki ruban itu yang dirugikan adalah penjual. Jadi dalam praktik jual beli talaki ruban, yang dirugikan itu adalah si penjual, karena si penjual tidak tahu sama sekali harga pasaran. Mereka ditipu oleh, istilahnya disabotase, dimanipulasi oleh si pembeli yang dia tiba-tiba menghadang di tengah jalan gitu loh. Nah, kemudian penulis mengatakan bahwasanya praktik jual beli black market itu berbeda dengan talaki ruban gitu kan. Karena black market itu tidak ada pencegatan di jalan, pun tidak ada penipuan harga, karena sama-sama tahu gitu loh. Justru yang terjadi ialah penjual merasa diuntungkan karena barangnya laku terjual. Pun dengan si pembeli merasa bahagia dengan harga yang murah gitu kan. Jadi tidak ada waror di sini gitu. Jadi black market dengan talaki ruban itu berbeda menurut penulis, karena sudah tidak ada unsur tadi, unsur pencegatan, kemudian harga pasar juga sudah sama-sama tahu, tidak ada penipuan dan sebagainya. Justru sama-sama ini, sama-sama untung, penjual ya senang karena barangnya laku, pembeli juga senang karena harganya murah gitu loh. Yang kedua, ini argumen kedua, bahwasanya memang praktik jual beli ada unsur jahalah, ketidakjelasan. Sehingga ini dipertanyakan penulis, di mana ketidakjelasannya gitu loh. Karena barang yang dijual lewat black market itu barang yang sudah sama-sama tahu, biasanya handphone atau laptop gitu kan. Itu orang sudah tahu, oh ini barangnya bagus, ini barangnya nggak bagus gitu kan. Ini barangnya grade A, grade B, grade C dan sebagainya. Jadi sudah tahu kualitasnya. Mungkin eh, nanti ada pengecualian, misalkan penjualnya tuh menipu gitu kan. Gambarnya seperti ini, tapi ternyata yang datang barangnya tidak sama. Itu beda lagi. Itu namanya penipuan. Tapi biasanya black market itu sama-sama tahu. Oh, oke, barangnya oke gitu kan. Saya bayar sekian, barangnya ini laptop A, ini handphone A, grade A, grade B, grade C dan sebagainya. Hanya saja memang statusnya ilegal, tetapi juga masih ada perdebatan antara para ulama gitu kan. Artinya barang black market yang tidak melalui pemerintah, tidak bayar pajak, tidak kena pajak, itu statusnya barangnya haram atau halal, itu masih perdebatan, sehingga kalau masih dalam perdebatan itu tidak bisa dijadikan hujah gitu. Kemudian yang kelompok kedua, penulis juga mengkritisi
Ini yang membolehkan secara mutlak gitu kan. Jadi kelompok kedua ini mempunyai argumen bahwasanya memang semua unsur-unsur jual beli itu terpenuhi dalam agama gitu kan. Rukun syarat jual beli terpenuhi semua, hanya saja ilegal gitu loh. Tetapi memang eh, yang menjadi poinnya itu adalah adanya al-ghish penipuan dan al-doror bahaya gitu kan. Dan juga ada kezaliman di situ gitu loh. Jadi praktek black market ini itu menghasilkan doror, menghasilkan bahaya dan juga kezaliman, al-dulmu. Kepada siapa? Kepada negara dan juga masyarakat penjual yang taat kepada negara gitu loh. Artinya black market ini menimbulkan kerugian bagi negara. Sekarang kan Purbaya kan sedang bersih-bersih bea cukai kan. Karena banyaknya praktik penggelapan, praktik penyelundupan, adanya misalkan under invoicing gitu kan dan sebagainya. Itu banyak sekali praktik-praktik black market, praktik penggelapan, penyelundupan dan sebagainya. Itu sekarang negara lewat Purbaya, Menteri Keuangan itu sedang bersih-bersih bea cukai. Bahkan diancam bea cukai akan dibekukan, akan digantikan oleh perusahaan asing kalau memang tidak mau berbenah, tidak mau memperbaiki tata kelolanya. Banyak sekali praktek ilegal, under invoicing, black market dan sebagainya. Jadi memang praktek black market ini merugikan negara gitu loh. Pertama, keuangan negara akan rugi dan itu kalau ini dibiarkan itu akan ruginya bukan hanya jutaan, bukan hanya miliaran tapi triliunan karena barang impor gitu. Barang impor itu kan masuknya kan akhirnya lebih murah kalau nggak ada pajaknya gitu. Yang kedua, itu merugikan masyarakat, terutama para penjual yang taat bayar pajak ke negara gitu kan. Jadi para penjual yang sudah taat ke negara, ke pemerintah, itu akhirnya mereka dirugikan oleh para penjual black market tadi karena dia menjual di bawah harga pasar sangat jauh sekali sehingga tidak akan laku orang-orang yang harganya sesuai dengan harga pasar gitu loh. Ini merupakan al-doror bahaya dan juga azulmu kezoliman kepada negara dan juga kepada masyarakat terutama para penjual yang taat kepada negara gitu. Kemudian argumen kedua, kelompok ini juga menganalogikan seperti para penjual kaki lima, warteg dan toko-toko pinggir jalan. Mereka nggak kena pajak gitu kan. Ya tentu monggo, tapi penulis mengkritisi bahwasanya memang ada negara itu memang ada beberapa kalangan yang tidak dikenakan pajak ya seperti pedagang kaki lima, toko warteg, warung warteg dan juga toko-toko kelontong yang pinggir pasar, pinggir jalan yang kecil-kecil itu memang tidak ada pajaknya gitu kan. Kalau dipajaki ya mereka akan menjerit berteriak gitu loh. Tapi kan apa ya namanya? Harganya kan hanya murah itu. Harganya kan hanya misalkan gorengan ya 1.000 2.000, kalau makan ya paling puluhan ribu gitu kan. Kalau beli barang paling nggak nyampe jutaan. Tapi kan berbeda dengan black market. Black market itu yang dijual ya barang elektronik ya, handphone ya, laptop itu harganya jutaan bahkan puluhan juta gitu loh. Sehingga beda. Jangan disamakan dengan pedagang kaki lima karena mereka nggak ada istilah impor. Kalau ini kan impor, black market ini kan barang impor gitu loh. Jadi berbeda, nggak apple to apple gitu lah. Taruhlah mereka nggak ini ya, para PKL itu kan nggak bayar pajak, tapi kan mereka juga apa ya, pulaan atau belanja barangnya itu juga dari orang lain, dari pemasok, dari supplier. Yang supplier itu pasti dari perusahaan besar, dari pabriknya. Nah, yang bayar pajak itu pabriknya tadi. Yang bayar pajak itu perusahaan atau supplier atau pabriknya tadi. Sehingga ketika sampai
kepada PKL, pedagang kaki lima itu sudah nggak ada pajak karena mereka tidak dikenakan pajak. Tapi yang kena pajak itu adalah supplier besar, pabrik, perusahaan gitu loh. Kemudian yang ketiga, mereka menyamakan dengan nikah siri gitu kan. Ini juga nggak apple to apple gitu kan. Karena memang orang yang nikah siri itu apa ya, tidak bisa dipidanakan, tidak dilarang gitu kan oleh negara, dan tidak ada aturan untuk mengkriminalisasi atau mempidanakan orang yang nikah siri. Artinya itu memang boleh secara agama, hanya saja memang ilegal secara negara itu. Tapi kalau black market itu memang ada aturannya, jelas negara melarang. Kalau itu dilakukan ketahuan maka ada pidananya gitu kan, pelanggaran gitu kan, ada unsur pidana sehingga nanti bisa dipenjarakan seperti itu, bisa disanksi. Jadi berbeda antara nikah siri dengan praktik black market seperti itu. Yang terakhir, kesimpulannya adalah bahwa memang pemerintah itu sudah menetapkan aturan terkait dengan black market. Kalau itu dibiarkan malah justru merugikan negara. Keuangan negara akan terus berkurang, tergerus hanya gara-gara praktik black market yang itu memang dilarang oleh negara. Nah, yang kedua, pajak. Jadi pajak ini bukan hal yang baru. Pajak ini sudah ada sejak zaman dulu, bahkan sejak zaman Rasulullah, yaitu zamannya Umar bin Khattab gitu kan, memberlakukan pajak bagi pedagang yang memang datang ke sebuah negara, ke negara Islam, ke Madinah dan sebagainya. Begitupun Nabi juga pernah memberlakukan pajak gitu loh. Kemudian yang ketiga, harus diingat bahwasanya di Islam itu ada namanya maqasid syariah, tujuan-tujuan syariah, yaitu aja menjaga harta, menjaga agama, jiwa, akal, dan keturunan. Nah itu sama, ini juga black market ini menjaga harta gitu loh. Jadi jangan sampai kita merugikan negara dan juga masyarakat, penjual yang taat pada negara gitu. Dan yang keempat adalah Rasulullah itu melarang bentuk transaksi yang berakibat terganggunya mekanisme pasar. Jadi Rasulullah itu menyerahkan harga pasar itu ya sesuai mekanisme pasar, jangan sampai dipengaruhi oleh siapapun gitu kan. Ini jangan sampai ada namanya black market. Black market tuh kan di luar mekanisme pasar gitu loh. Dia kan barang penyelundupan, barang gelap gitu, sehingga tidak ikut mekanisme pasar, sehingga dia harganya di bawah pasar seperti itu dilarang oleh Nabi. Bahkan dalam sebuah hadis, Nabi itu pernah diminta oleh sahabat gitu kan untuk menentukan harga pasar gitu kan, harga komoditas pasar. Tapi Nabi menolak. Karena apa? Karena itu nanti bisa menzolimi orang lain, bisa menzolimi pedagang. Jangan sampai Nabi nanti di akhirat itu dihisap gitu kan. Ada orang yang protes, ada orang yang meminta pertanggungjawaban ke Nabi karena gara-gara menentukan harga komoditas pasar secara sepihak. Itu jangan, sehingga Nabi menyerahkan kepada mekanisme pasar seperti itu. Jadi ini menghilangkan kezaliman bagi masyarakat, bagi para pedagang. Jadi intinya adalah segala bentuk kezaliman, segala bentuk kemudorotan, bahaya itu harus dihilangkan supaya mekanisme pasar tidak rusak hanya gara-gara praktik black market gitu loh. Dan itu memang dilarang oleh syariah, juga negara, dan juga akan merusak ekonomi rakyat seperti itu. Jadi memang Islam itu mendorong untuk menghilangkan kezaliman dan juga bahaya. Islam itu sangat
menekankan adanya ta'awun, saling tolong menolong gitu loh. Jadi jangan sampai kita mengambil keuntungan yang sangat banyak dari praktek black market, kemudian menghilangkan atau menyebabkan kerugian bagi orang lain, bagi negara, bagi masyarakat, bagi para pedagang yang memang sudah taat kepada negara melalui jalur resmi, tidak black market gitu kan. Jadi kan biar kita sama-sama untung lah gitu, negara untung, dagang ya untung, sama-sama untung gitu. Jangan sampai kita menjadi orang yang merugikan banyak pihak seperti itu. Jadi itu lor, jadi sebisa mungkin praktek black market ini harus dihindari gitu kan. Karena tadi merugikan banyak pihak, banyak orang, dan juga ada unsur kezoliman, bahaya dan sebagainya. Saya kira itu lor review yang agak panjang ini. Semoga bermanfaat. Silahkan kalau ada pendapat yang tidak ini kurang sepakat bisa komen di kolom komentar. Kalau dirasa konten ini bermanfaat silahkan share seluas-luasnya, komen, like, dan subscribe. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.